keramat. Mereka adalah kunci surga kita. Mungkin hari ini kita masih bisa melihat wajah yang begitu indah, tapi ketika kita pulang nanti kembali ke rumah, kita datangi rumah ayah ibu kita, mungkin akan tahu apa yang akan terjadi. Adakah di antara kita yang masih suka menyakiti hati kedua orang tua? Adakah di antara kita yang suka membentak, yang suka marah, bahkan pernah menyakiti, bahkan pernah memukul kedua orang tuanya? Bahkan hari ini kita melihat ada seorang anak yang tega membunuh ibunya dengan cara membakar badannya. Ada seorang anak yang tega menikam anaknya gara-gara tidak dipenuhi permintaannya untuk dibelikan motor. Nauzubillah min salik. Padahal ayah kita susah payah mencarikan kita makan siang malam, memeras keringat. Ibu kita susah dalam mendidik dan membesarkan kita. Seorang ayah ketika dia keluar dari pagi memakai parfum wangi, pakaiannya bersih rapi, tetapi ia kembali ke rumah bajunya basah keringat, wajahnya lesu dan capek. Begitu pula ibu kita. Ibu kita berjuang melahirkan kita antara hidup dan mati. 9 bulan 10 hari mengandung kita. Ibu kita tidak rela. Ibu kita tidak rela kalau kita tidak makan demi kita. Jangan sia-siakan kedua orang tua kita, karena mereka adalah surga kita. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita masih punya kedua orang tua ayah ibu kita, muliakan mereka, rawat mereka, biayai hidup mereka, berikan makanan yang terbaik, kenyangkan perut mereka, belikan baju baru yang terbaik, senangkan hati mereka. Bisa jadi semua itu akan menjadi kunci kebahagiaan rumah tangga kita dan keluarga kita. Ingat, jasa-jasa kedua orang tua kita tidak terbalaskan. Andai kau gendong orang tua kalian dari konsel, kalian bawa ke tanah suci Mekah Al-Mukarramah, kembali lagi ke konsel, kembali lagi ke Ranometo, itu belum dapat menembus satu tetesan darahnya saat melahirkan kita, belum dapat menembus susah hatinya, makan minumnya, muntahnya, panas dingin tubuhnya saat kita berada di dalam rahimnya. Andai dia salah orang tua kita, biarkan kesalahan itu antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu kita menjadi hakim yang merasa lebih berkuasa daripada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsanan." Dan Tuhan telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Allah, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapamu. Quran surat Al-Isra ayat 23. Hadirin jamaah Idul Adha yang berbahagia, kalau orang tua kita yang ada di kampung halaman terpisah dengan kita, apalagi jarak yang sangat jauh, maka hendaklah kita pulang dulu menjenguk melihat keadaannya. Kita jangan ego dengan kesibukan kerja kita, status kita, sampai-sampai kita merasa gak penting untuk melihat, menanyakan kabar orang tua kita. Jangan membuat hati mereka susah, jangan membuat hati mereka khawatir, jangan siksa orang tua kita dengan rasa rindunya terhadap kita. Hadirin, ibu kita sangat merindukan kita. Momentum Idul Adha ini adalah juga mengingatkan kita bahwa ada seorang ayah, bahwa ada seorang ibu yang merindukan kepulangan kita. Maka ada sebuah kisah, ada seorang ibu wanita tua yang memiliki seorang anak laki-laki yang merantau. Dia dengan anak laki-lakinya yang merantau ini sudah sukses di perantauan, tapi saking sibuknya di perantauan, tak ada waktu anak laki-lakinya ini pulang menjenguk ibunya yang sedang sebatang kara di kampung halaman. Suatu hari ibunya di kampung dengar kabar anaknya di perantauan tadi baru saja membeli rumah yang mewah. Lalu kemudian ibunya menelpon anaknya, "Halo nak." "Iya ma." "Apa kabarmu nak?" "Alhamdulillah baik." "Wahai anakku, baru saja saya mendengar kau baru membeli rumah yang besar, rumah yang bagus." "Betul ma, saya beli rumah untuk anak dan istri saya, agar tidak terkena, agar ada tempat berteduh, tidak terkena hujan, tidak terkena panas." Maka mamanya mengatakan, "Ya Allah, nah senang hati mama. Tetapi mama rindu. Tidakkah kau rindu kepada mama? Pulanglah dulu, mama rindu kepadamu."
Lalu kemudian mamanya menunggu anaknya, hari, minggu, bulan tak datang-datang. Lalu kemudian di kampung halaman mamanya mendengar lagi bahwa anaknya baru membeli mobil yang mewah. Lalu kemudian ditelepon anaknya, "Halo nak, iya mak, mama dengar kau baru membeli mobil yang bagus, mobil yang mewah." "Iya mak, betul, untuk buat jalan-jalan saya beserta anak dan istri saya, agar tidak kena hujan kalau naik mobil, agar tidak kepanasan." Maka mamanya berkata, "Ya Allah nak, senang hati mama, pulanglah dulu kalau begitu, mama rindu kepadamu." Ditunggu berhari-hari, berminggu-minggu, bertahun-tahun, tidak pulang-pulang. Maka yang ketiga kalinya mamanya mendengar kabar lagi dari kampung halaman bahwa anaknya di perantauan baru membeli seekor anak anjing yang harganya 50 juta. Lalu kemudian mamanya menelpon lagi kepada anaknya, "Halo nak, iya mak, mama dengar kau baru membeli seekor anak anjing." "Iya mak, betul mak, anak anjing itu saya beli harganya 50 juta. Ya Allah nah, senang hati mama, lucu ya anak anjing itu." "Lucu mak, makanya kubuatkan rumah, kubikinkan kandang di samping rumah saya, agar setiap hari saya bisa melihat kalau saya pulang kantor. Lalu kemudian saya beri makan, saya beri minum." Maka seketika hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mamanya berhenti berbicara di seberang telepon, lalu meneteskan air mata. Apa yang dikatakan ibunya? Ibunya berkata, "Wahai anakku, seandainya mama bisa kembali mengulang waktu, mama akan memohon kepada Allah. Mama bilang sama Allah, ya Allah, andai aku bisa dilahirkan kembali ke dunia ini, lahirkan aku kembali sebagai seekor anjing, bukan sebagai seorang manusia." Kenapa hadirin? Karena walaupun aku seekor anjing, anakku lebih peduli daripada aku sebagai seorang manusia, tapi anakku tidak peduli kepadaku. Apa artinya ini jamaah sekalian? Orang tua ini merasa sunyi tidak ada anaknya, merasa tidak ada harganya kalau anaknya tidak pedulikan kepadanya. Karena sesungguhnya bahagia orang tua bukan ketika dia memiliki segalanya, tapi bahagia orang tua ketika dia melihat anaknya bahagia. Hari ini adalah hari lebaran. Kita yang lagi di perantauan, yang lagi di Ranometo, yang punya ibu di kampung halaman, pulanglah jenguk orang tua kita. Ibu bukan menanti datang dengan sirup yang kita bawa atau makanan apapun. Dia tidak pikirkan itu. Bahkan dia tidak peduli apa jabatanmu ketika kau pulang di kampung halaman. Tapi yang dia tahu, anak mama pulang, anak ayah pulang, anak yang dulu mama gendong, mama jaga, mama timang, sekarang udah pulang. Bahagia hati mama. Kalau ada masih hari ini ayah ibu, setinggi apapun jabatan yang engkau miliki, coba ingat-ingat sejenak, siapa orang yang paling berjasa kepadamu mencapai titik ini? Belum tentu itu istrimu, tapi mereka adalah ibu yang sabar mendidikmu, dan ayah yang berjuang siang dan malam mencarikan rezeki buatmu. Lihat bagaimana ayah dulu bekerja, bahkan terkadang sampai malam agar bisa membayar uang ujianmu, agar bisa membeli pakaian baru supaya kau bisa sekolah, dan begitu senangnya. Bahkan terkadang handphone yang kau pakai lebih canggih daripada handphone yang dipegang, bahkan kendaraanmu lebih baik daripada kendaraan ayahmu untuk mencarikan rezeki buatmu. Begitu juga ibumu, dengan sabar dia merawat, menjaga dan mendidikmu siang dan malam, dia selalu menatap dengan senyum. Sungguh ibu itu lelah, ibu kita letih. Di balik lelahnya dia mengurus bagaimana sibuknya kegiatan di rumah. Dia masak, nyapu, ngepel, nyuci piring. Terkadang dia masih menyempatkan diri untuk bermain bersama kita.